Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah, taufik, kesehatan, sehingga tetap kita bisa melaksanakan taat pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, amal-amalan diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sepanjang tahun ya, mudah-mudahan istighfar kita juga diterima, dikabulkan, sehingga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjelang datangnya bulan suci Ramadan ya. Tidak sampai 2 minggu lagi, insyaallah kan begitu ya. Karena Sya'bannya sudah di paruh yang kedua ya. Ya insyaallah dalam bulan Sya'ban ini juz yang kita kaji ini insyaallah selesai ya. Pertemuan sekarang dan pertemuan yang akan datang insyaallah gitu ya. Untuk itu kita langsung saja pada ayat berikutnya dalam surat Al-Jasiyah ya, mulai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsarul mubtilun wa tara kulla ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujzauna ma kuntum ta'malun hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun sadaqallahul azim. Ya kurang lebih bahasanya, bahasa Indonesianya seperti ini ya. Walillahi mulkus samawati wal ardi, dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi ya. Ya alam semesta ini adalah milik Allah ya. Kalau ada presiden misalnya, presiden Amerika itu bukan memiliki Amerika ya. Ya kalau kita punya rumah ya, itu salah satu anugerah Allah diberikan pada kita. Sebab semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yakhsarul mubtilun, dan pada hari terjadinya kebangkitan. Ya, kalau kiamat dimulai dari matinya seseorang, mengalami berbagai macam peristiwa. Nah, kemudian kalau sekarang itu malaikat Israfil itu sudah trompet sudah di mulutnya. Ya, kalau Allah memerintahkan langsung trompet itu ya. Kalau presiden kasih instruksi menteri kadang-kadang masih tidak dijalankan. Kalau perintah Allah pada malaikat, tidak pernah malaikat itu menunda apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan pada waktu itu, pada hari itu? Rugilah para pelaku kebatilan ya. Yahsaru ya. Khosiro yahsaru, hum minal khosirin gitu ya. Nanti akan dijelaskan apa artinya rugi itu apa ya. Wa tarakulla ummatin, dan engkau ya, taro ya, kamu, engkau akan melihat setiap umat jasiyatan ya, berlutut atau bersimpuh ya, sama ya. Kul
ummatin tud'a ila kitabiyya, tiap-tiap umat akan dipanggil untuk kitabnya. Masing-masing orang nanti akan dipanggil. Loh, ini loh rapotmu gitu ya. Ya, rapot di dalam kehidupan. Nuwun sewu ya. Di mahsyar itu kan nggak ada Pak baju batik, baju putih. Semua tidak pakai baju, tidak pakai katok, tidak pakai sarung. Ya. Nabi bersabda begitu itu, istri beliau itu tanya Aisyah, apa tidak seperti ya pandangannya Aisyah seperti itu di dunia ya, kalau nolanan ketok bokong gitu noleh gitu. Ya ketok irung bangir, batuk lemis noleh. Ya, di saat itu tidak ada kesempatan untuk itu karena orang masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Nah itu kita persiapkan. Ya. Mungkin ada yang dengar itu, ada yang, oh masa begitu, ada yang mendengar baru, tapi ada yang sudah sering mendengar itu. Ini hak ini karena memang Rasulullah bersabda demikian. Gitu ya. Orang nggak sempat noleh kiri kanan, orang menghadapi kitab rapotnya hidup. Gitu ya. Ya, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, pada hari ini kamu diberi balasan apa yang dulu di dunia kamu kerjakan. Ya, sholat jamaah khusyuk itu ada catatannya semua. Ya, ngaji seperti ini juga ada catatannya. Ya, jangankan ngaji mendengar, yang mengambil Quran untuk diberikan pada temannya itu ada catatannya itu. Ya, itu niatnya kan memudahkan teman yang lain untuk mengaji, itu lengkap catatannya. Ya. Oleh karena itu ya kita selalu noto hati kita ya. Semua kita tujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, tidak untuk yang lain. Ya. Kitab nanti apa yang kita lakukan ini disodorkan pada kita. Hadza kitabuna, inilah kitab kami. Yantiqu alaikum bil haqqi, menuturkan pada kamu dengan benar. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ya, bahasa Indonesia nastansiku bisa jadi naskah ya. Ya, khoknya jadi kaf. Ya, itu naskah itu bahasa Arab, sama dengan makalah itu bahasa Arab, itu makolah gitu ya. Ya, sudah diambil oleh bahasa kita. Orang sudah paham naskahnya mana misalnya ya. Orang mau pidato, ya pidato ini penting, minta itu ya. Catatan di fotokopi sekarang kemudian dibagikan pada pendengar kan begitu ya. Itu naskah pidatonya ya. Naskah pidato presiden itu resmi, itu dimasukkan ya dokumen negara. Ya, kadang-kadang orang kan loh kok begitu, dicocokkan kan gitu ya. Kadang-kadang bisa slip of the tongue, salah ucap gitu kadang-kadang ya. Apalagi yang pidato orang di sana. Ya, beberapa bulan yang lalu ini nuwun sewu nyelingi ya. Itu jadi ribut gitu ya. Ada seorang anggota parlemen, ya, anggota DPR ngomong, ya kebetulan kan menteri perdagangan itu kan keturunan kan gitu ya. Salah ucap, wah ini menterinya keturunan, jadi mementingkan golongannya, itu jadi ribut itu. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Apa yang kita ucapkan ini diminta pertanggungjawabkan. Orang tidak enak ya, orang tertusuk hatinya ya karena lisan itu. Orang Islam yang baik, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu orang-orang Islam yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, itu singkat ucapan, tapi itu maknanya itu luas sekali. Jadi kita harus mengendalikan lisan dan tangan kita, jangan sampai mengganggu
orang Islam yang lain khususnya, ya. Orang lain tetangga juga jangan diganggu. Jadi setelah ayat yang lalu menjelaskan ya satu alasan tentang kepastian ya bahwa kiamat itu akan terjadi dengan segala macam ya tahapan-tahapannya. Ya, di dalam ayat ini Allah menegaskan, menunjukkan kekuasaan itu ya. Dan hanya milik Allah, lillahi. Bukan milik siapapun. Ya. Masjid ini juga milik Allah. Bukan milik siapapun, bukan milik pengurus takmir. Ya, ini adalah milik Allah. Ya. Ini baitun min buyutillah. Beruntunglah kita duduk ya di tempat ini untuk mencari ridho Allah. Ya, belum semua orang berkesempatan, mungkin kadang-kadang mau, tapi ada saja halangan sehingga dia tidak sempat masuk ke masjid. Ya, bukan ya langit dan bumi bukan kepunyaan siapa-siapa kecuali milik Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan, menguasai, mengatur seluruh wujud ini. Ya, seluruh wujud. Binatang yang paling kecil sampai yang lain besar. Tumbuh-tumbuhan yang paling kecil yang paling besar. Ini untuk apa? Anugerah manusia. Dan juga binatang-binatang ya. Tumbuh-tumbuhan itu kan untuk manusia dan untuk binatang. Ini menjelang Ramadan. Biasanya orang petani sudah pikir-pikir. Biasanya belanjanya orang itu meningkat. Dan gitu ya. Nanam lombok kira-kira nanti panennya ya Ramadan, Syawal gitu. Orang-orang belanjanya banyak. Pedagang menyiapkan terigu supaya nanti tidak kekurangan. Yang biasanya kebutuhan telur juga meningkat. Nah, ini ayam-ayam petelur sekarang diusahakan nanti produksinya. Itu usaha yang bagus gitu loh. Jadi memenuhi kebutuhan ya masyarakat khususnya saudara kita yang muslim kan gitu ya. Ya, mungkin itu gerai-gerai toko-toko itu tekstil juga mulai persiapan ya. Ini saya kira bagus ya, tapi catatannya jangan berlebih-lebihan ya, jangan sambutlah Idul Fitri ya dengan wajar sebagai suatu kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah ngutang ngalor ngutang itu hanya untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri. Rayakan ya, kita sambut dengan kegembiraan. Ya, siapa yang berkuasa atas semua yang ada ini tidak akan gagal menghidupkan kembali yang mati yang sebelum ini telah terbukti kuasaannya. Ini kan menolak orang-orang musyrik, orang tidak percaya pada akhirat. Ya wis mati dunia, ya wis dadi lemah kan begitu. Ini menyangkal. Piro ini balekno sing asale wis ana, kita hidup mati jadi tenang. Piro wene balekno kaya biyen ya. Padahal yang belum ada pun Allah kuasa untuk mengadakan. Ini saya merenung, suka berpikir ya, orang-orang nggak percaya akan adanya hari akhirat termasuk pembalasan ya jaza. Itu kita harus yakin, kita tanamkan dalam hati kita terdalam, kita ingat setiap saat. Ya. Kita ingat setiap saat aku ngomong ini Allah mendengar. Aku nyawang sing ini iki maksiat apa ibadah gitu ya. Ya kenyawang itu bisa maksiat, bisa ibadah, ya. Punya tanaman bunga-bunga, ya, ada mawar, melati, krisan. Ya, nampak tumbuh. Kita syukuri itu anugerah Allah. Mawarnya baunya seperti ini, melati baunya seperti ini ya. Kita perlu juga ya ngetes hidung kita ini masih waras enggak, bisa membedakan antara melati dan mawar gitu ya. Ya. Itu kita syukur ya, alhamdulillah ya. Itu untuk ya penglihatan kita, hidung kita untuk mensyukuri. Bisa juga mata itu jadi berbuat maksiat ya, hidung juga bisa berbuat maksiat, itu dipertanggungjawabkan ya. Dalam raport kita itu ada tulisannya yang semacam itu.
Kalau misalnya sudah kadung berbuat, kita cepat-cepat istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ya, rapot kita yang jelek-jelek itu tidak jadi jelek gitu ya. Jadi rapotnya relatif baik lah, ya 7 ke atas gitu ya 7 ke atas ya, insya Allah begitu. Kalau kita mau mendengarkan nasihat-nasihat ya. Jadi hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti, yang hak ya, dengan segala macam peristiwanya. Dan pada hari ya, terjadinya kebangkitan, khususnya pada hari itu, rugilah orang-orang yang berlaku batil. Ya, yauma idzin yahsarul mubtilun. Dan pada hari itu, wahai engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang lain ya, akan melihat, akan menyaksikan umat penganut agama dan kepercayaan apapun. Kan dikumpul jadi satu itu. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Hindu, yang Buddha, yang aliran Pangestu, yang aliran macam-macam itu kumpul jadi satu. Ya, macam-macam. Ada sumarah macam-macam ya. Itu pengajiannya nggak pernah pengajian umum begini, mungkin delik-delik pengajian. Ya, kita harapkan yang ngaji itu ya siapapun bisa mendengarkan, kitabnya pun jelas ya. Sehingga kalau pada suatu ada ustadznya keliru, bisa kembali tak delok dhisik nang kitabku kan gitu ya. Ya, mungkin aja kan lalu orang mendengar loh kok begini. Sekarang ada interaksi, bisa telepon langsung. Kemudian bisa aja itu keliru, kemudian tak delok dhisik nang kitabku. Untuk meluruskan keandekan itu terjadi kesalahan. Ya, jadi semua umat itu nanti akan ditempatkan satu tempat namanya mahsyar ya. Jadi penganut agama dan kepercayaan apapun yang taat atau yang durhaka, bahagia dan celaka semuanya berlutut ya, bersimpuh di hadapan Allah karena dahsyatnya suasana, dan semua bersiap-siap untuk diadili. Semuanya aja, ya semuanya aja. Kelompok apapun yang kita kenal, di Ahmadiyah, macam-macam itu kumpul semua di sana. Nggak ada yang kelewatan. Ya. Ya. Kul umatin tud'a ila kitabiyah, tiap-tiap anggota umat akan dipanggil untuk melihat kitab suci yang diturunkan pada mereka, ya, di samping kitab catatannya kitab suci. Orang Yahudi turunkan Taurat, kelakuanu podo enggak karo Taurat kan gitu ya. Orang Islami Quran, kelakuanu podo enggak karo Quran. Semakin banyak kelakuan yang sesuai dengan Al-Quran, ini semakin menjamin keselamatan yang bersangkutan. Semakin banyak jauh dari Al-Quran, wah ini hati-hati. Quran melarang ya, melarang misalnya minum khamr, dia kok minum khamr dan sebangsanya, termasuk yang mabukkan, yang bikin teler-teler itu. Ya daging babi bagi orang Islam misalnya ya, itu jelas ya diharamkan. Kok misalnya gitu, ya kita nggak pikir. Kalau saya kemarin baca koran, di sini kalau ada barang-barang naik, di Cina itu daging babi juga naik. Ya, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Ya, memang kecenderungan bahan-bahan makanan itu secara internasional itu harganya akan makin tinggi. Ya. Mengatasinya gimana? Ya aja mangan segodok, koro-koro ya, mangan gorengan pohong itu kan. Ya. Itu kan sama saja gitu ya. Bangsanya yang putih, bangsanya itu makanan ya, ada uwi, ada gembili, makan saja itu sehat gitu ya. Itu zat yang menjadikan kita punya tenaga ya. Karena kabeh njaluk beras, wong semua saling mangan sagu njaluk beras, lalu pemerintah lalu sulit gitu ya. Ya, Maluku Irian itu asalnya kan samping sagu juga ketela itu kan ya. Jadi waktu di salah satu kabupaten itu sana
kelaparan, yang biasanya makan ketela, itu dikirim pemerintah sana beras, ya nggak cocok. Kalau masak ya kangen. Jadi nggak pas dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ, gitu loh. Ya, kita bantu kan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang yang dibantu. Susah tapi duit-duit kok dikai duit ya ora waras. Ya kan ada orang punya duit banyak tapi susah. Kita kei duit ya gak menghilangkan susahnya, gitu loh. Ya, badan kita juga gitu. Kebutuhan kita apa sih? Ya seperti itu. Zat tenaga itu maksudnya nasi, jagung, patela. Itu dibutuhkan setiap hari karena kita perlu tenaga gitu. Ojo gak gelem mangan. Iku ya keliru, mek mangane mangan godong-godongan tok yang enggak jadi sehat. Godong-godongan juga perlu. Ya, ijo-ijoan itu juga perlu, tapi berapa mana ya, sedikit banyaknya itu ya. Ya, jadi masing-masing akan ditunjukkan ukuran kita nanti ya, meterannya itu Quran gitu ya. Banyak cocok dengan Al-Quran, oh selamat mau kan gitu ya. Tapi waduh karo Al-Quran itu gejala nggak selamat deh kan gitu ya. Jadi kalau bapak misalnya jahit mau itu karena sentian meter ya, lengenit 40 senti, tapi ukuran amal kita itu Al-Quran. Nanti di akhirat dipanggil masing-masing umat dengan itu ya. Umat Islam dengan Al-Quran. Sambil dikatakan pada mereka ya, pada hari ini kamu diberi balasan ya, akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dulu kamu kerjakan ya. Inilah kitab kami, kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Rasul atau kitab amalan perbuatan yang kami perintah malaikat untuk menulisnya. Ya, kitab itu ada yang Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ada catatan masing-masing yang ini dibuat oleh malaikat Raqib dan Atid setiap waktu. Ya, nggak ada sing kelewatan. Yang di kantor-kantor ada, yang di penjara ada, yang mencari mutiara di dalam laut juga diikuti malaikat Raqib dan Atid. Ya, yang di pasar ada. Ya. Jadi nanti lengkap catatan. Jangan bayangkan piro kandeli ya. Nah, sekarang itu kitab macam-macam bisa kalau masukkan CD itu bisa, satu CD sudah bisa mencakup beberapa kitab. Itu ilmu manusia, ilmu Tuhan, ilmu Allah lebih canggih dari itu semua. Piro suwe nilai ngitung, Allah itu sari'ul hisab. Allah itu paling cepat ngitungnya. Ya. Jangan memikirkan koyok di dunia. Wah, bendahara satu kantor aja kadang-kadang keliru waktu diperiksa BPK. BPK itu kalau ngurusi kantor-kantor itu wonge piro, waktune perlu, laporan ke DPR itu lama sekali. Tapi nanti pada hari kiamat Allah itu sari'ul hisab. Allah paling cepat ya, menghitung semua apa yang kita lakukan masing-masing ya. Ya, ini adalah kitab yang menuturkan kepada kamu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh malaikat-malaikat mencatat apa saja niat kamu. Ya, kita nggak tahu kan niatnya bapak ini, saya nggak tahu, hati bapak itu nggak tahu ya. Allah, malaikat mencatat niat kamu apa, ucapan kamu apa, amal-amal perbuatanmu apa yang telah kamu kerjakan dulu waktu hidup, lengkap. Dalam salah satu hadis itu kan kita melihat ke kanan tuh amal-amal baiknya, ya, melihat ke kiri amal-amal maksiatnya, di depannya itu sudah neraka. Ya. Itu kami lakukan kata Allah, bukan karena kami lupa. Ya, dilakukan mencatat bukan karena Allah itu lupa, bukan. Kalau Allah itu lupa kan ada kelemahan Allah. Allah kan munazzahun ya. Allah itu suci dari kekurangan. Tetapi agar bukti
dan keterangan konkret sehingga kamu tidak dapat mengajukan dalih. Oh, kula mboten nglakoni niku. Tidak ada. Ini buktinya, ya. Catatannya ada. Tanggal sekian, hari sekian kamu infak untuk masjid misalnya, ya. Itu ada semuanya. Ya. Tanggal ini, hari ini, bulan ini kamu ngisi kota untuk yatim misalnya, itu ada semuanya. Ya kalau hanya sekedar ingatan jaksa misalnya, ya, di dunia itu kan nggak bisa dibuktikan, harus ada BAP-nya. Berita acara pemeriksa penyelidikan itu harus ada, ya, sehingga gampang nanti jaksanya nuntut kamu kena 5 tahun, nanti hakimnya, ya, yang akan menentukan tuh, boh 5 tahun, boh ditambah, ya kan bisa juga, boh dikurangi, itu hakim yang menentukan. Ya Allah juga begitu. Orang ini salah tapi sudah bertobat, ya. Mestinya hukumannya non rokok setahun. Ya, setahunnya di akhirat itu bisa sama dengan ribuan tahun di bumi ini. Ya, karena baik dan sebagainya, sudah bertobat, sudah diampuni, kasih rahmat oleh Allah, tidak usah mampir neraka, gitu ya. Tapi mengalami hisab kan, ada orang-orang yang tidak melalui hisab, bi ghairi hisab itu ada, ya, para nabi, para siddiqin, ya, syuhada itu bi ghairi hisab, langsung masuk surga. Ada juga yang, ya, kita nggak tahu. Ya, kita ini nggak tahu, tapi kan doa kita kan begitu, ya, waqina adzabannar waqina adzaban. Itu maksudnya kalau bisa ya langsung saja, tidak mampir dulu, gitu ya. Kalimat khosiro, ya, khosiro yahsaru tadi itu, yahsarun mubtilun, digunakan oleh bahasa, ya, secara etimologi, gitu ya, artinya berkurang atau punah modal. Jadi kalau orang dagang rugi itu, ya, bondone 1 juta, melaku sebulan, kali 900 iku rugi, ya kan? Atau sama sekali yang 1 juta tuh habis, itu termasuk kata khosiro. Itu kalau uang. Kalau agomo, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Orang yang mencari agama selain Islam itu tidak akan diterima. Al-Quran ini bukan Pak Zainuddin, ya. Wa huwa fil akhirati minal khosirin. Jelas itu di akhirat ruginya. Di dunia mungkin dia kaya-kaya, dia hebat-hebat, tapi fil akhirati wa huwa minal khosirin. Ya kan, yang bukan Islam itu kan bisa kaya, bisa jadi orang yang berpangkat dan sebagainya. Tapi ayat itu tegas, ayat ini nggak bisa disalahkan. Khosirnya itu, ruginya itu, habisnya itu di akhirat, gitu. Ini hebatnya Al-Quran. Kalau kita ngomong bareng, oh rugi kok disik, rugi dendi kan gitu. Ya kan enggak, kalau rugi dunia akhirat belum tentu, dunianya mungkin nggak rugi, tapi akhiratnya pasti rugi, gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita diberi modal oleh Allah, iman ini akan berkembang, dan wujud ketaatan kita pada Allah makin banyak, ya. Jadi kalau diukur Al-Quran, oh cocok Al-Quran, kelakuannya cocok Al-Quran, ngomongnya cocok Al-Quran, akhlaknya cocok Al-Quran, kan begitu itu. Kalau itu kita ingin badi, ya, ingin badi. Ya, gambarannya orang-orang yang tidak diberi daya iman, itu amal perbuatan itu seperti fata morgana, ya, dicedeki koyok-koyok ono, tapi nyatane di sisi Allah gak ono, gitu ya. Nggak ada nilainya, karena tidak lillahi ta'ala. Senajan nyumbang 1 miliar tapi tidak lillahi ta'ala, ya koyok ono di hadapan mata manusia ada, tapi di hadapan Allah itu tidak ada. Ya, kata-kata mubtilun, ya, dari batola yang berarti rusak atau punahnya sesuatu. Ya, hampir sama, ya. Antara khosiro dengan mubtil itu sama. Kita berdoa, Allahumma arina haqqa wa sunat tiba'a wa annal batila batila wa sunat istinaba. Ya.
mudah-mudahan kita tidak melakukan suatu yang batil karena itu akan merusakkan. Ya. Kaum musyrik itu dilukiskan, digambarkan sebagai orang-orang yang melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan. Di samping mereka adalah orang-orang yang meyakini hal-hal yang hampa, tidak memiliki substansi. Ya. Ini bahasa filsafat gitu ya. Bukankah mereka menyembah berhala dan menganggapnya Tuhan? Ya kan? Padahal itu bukan Tuhan. Ya. Mereka beranggapan dapat membantu mereka. Ya, untuk keselamatan pada patung dan sebagainya. Padahal itu sama sekali hanya ilusi, ya. Bayang-bayang yang tidak ada hakikatnya. Ya, kan itu katakan wa yakhsaru, ya, al-mubtilun, ya. Karena seperti itu. Kemudian tadi yang sudah saya katakan, ya, singkat tadi, nastansikhu, ya, itu kan kata kerja. Ya, kami menyalin, ya. Misalnya sekarang ada fotokopi, ya. Tapi zaman dulu nggak ada, itu mesti disalin. Misalnya proklamasinya Bung Karno itu sebelum diketik itu ditulis tangan dulu yang gambarnya itu, ya, kemudian bisa diketik, ya, bisa disalin dengan tangan. Sekarang fotokopi mungkin sudah ada lebih maju dari fotokopi, ya. Nah, itu adalah teknologi menyalin. Namanya fotokopi. Nastansih ini kurang lebih mengkopi gitu loh. Ya, yang asli dengan yang kopian ini hampir sama. Ya. Nggak ada yang dikurangi, yang dicoret, itu nggak ada. Ya. Hari ini berbuat ini, ya itu tercatatnya semacam itu. Hari besok perbuatannya itu, ya itu yang tertulis. Ya, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi. Inilah kitab kami yang menuturkan pada kamu dengan benar, menunjuk kepada lauh, ya. Ya, lembaran yang terjaga, lauh mahfud. Yakni apa yang kamu kerjakan itu sesuai dengan apa yang termaktub dalam lauh mahfud. Ya, umur kita, ya, kegiatan kita, belajar kita, berkeluarga kita, bagaimana kita ngomong anak cucu kita, itu sudah ada di sana. Ya. Termasuk jenis yang mendatangkan rezeki bagi kita. Ya, apa? Jadi PNS atau jadi orang swasta, ya, swasta macam-macam pekerjaannya. Ya. Termasuk barangkali, ya, ini tidak menutup kemungkinan dalam masyarakat misalnya ada yang preman macamnya. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan tidak meningkat gitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi juga orang-orang yang tahu mereka itu memang terdesak itu, ya, didekati saja, ya. Ya, jangan malah dijauhi, dekati. Apa sih keperluanmu, ya, barangkali orang lain bisa membantu, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. Apa kebutuhannya ngeliwet gak iso, karena itu, ya. Lingkungan itu harus peduli supaya bisa ngeliwet. Tapi sugih isik mereman lah, ini masalahnya. Itu lain lagi. Kalau orang nggak ngeliwet perutnya keroncongan, itu wajib itu tetangganya itu menolong itu, ya. Ya. Kalau orang nggak bisa ngeliwet, tanggane turu ngelindur dok, wah ini laisa minna, tapi ini bukan golongan kami, orang yang turu ngelenggeri tanggane keluwen gitu. Ya. Ya. Jadi semacam itu, ya, bagi kaum muslimin ukuran baik dan tidaknya Al-Quran, ya, bukan ukuran pandangan manusia, ya, bukan pandangan manusia. Saya menganggap seseorang baik belum tentu menurut Al-Quran baik. Saya menganggap orang itu jelek menurut Al-Quran, ukurannya belum tentu kalau dia jelek. Ya, kita mencoba, ya, apa yang perintah Al-Quran sebanyak mungkin bisa kita laksanakan, apa yang dilarang Al-Quran sejauh-jauh, ya, kita hindari, ya.
Kalau perintahnya banyak, mungkin ada perintah itu yang wajib dan sunat. Tidak melaksanakan sunat mungkin nggak dapat pahala, tapi nggak dosa, kan gitu ya. Tapi kalau larangan biasanya begitu, melanggar larangan langsung sudah dosa, gitu. Ya, itu kita minta pada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini memisahkan ya. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi. Dzalika huwal fawzul mubin. Wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla 'alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Wa idza qila inna wa'dal haqq was sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas sa'atu inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Ini jelas ya. Ada kelompok orang yang beruntung dan kelompok orang yang celaka. Siapa yang beruntung? Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka ya, Rabbuhum, memasukkan mereka ke dalam rahmatnya ya. Setinggi-tinggi rahmat Allah adalah surga. Itulah dia keberuntungan yang nyata, fauzul mubin ya. Ya, doa kita selalu masuk golongan itu. Dan adapun orang-orang kafir, maka bukankah ayat-ayatku dibacakan kepada kamu? Ya, dakwah di mana-mana, langsung ataupun pakai alat, pakai radio, pakai televisi. Ya. Lalu kamu menyombongkan diri, ya, nggak mau menerima ajakan itu. Dan kamu adalah pendurhaka. Ya. Dan apabila dikatakan kepada kamu, diajak dan sebagainya, sesungguhnya janji Allah itu benar, ada kiamat, ada surga dan neraka. Ya, dan hari itu tidak ada keraguan padanya, pasti terjadinya. Hanya kapan itu adalah Allah yang tahu. Kamu wahai orang-orang kafir itu menjawab begini, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Dan kami sekali-sekali tidak lain hanya duga-duga saja. Dan kami sekali-sekali tidak yakin akan terjadinya hari kiamat. Itu setiap zaman itu ada orang-orang yang berpikiran semacam itu. Sehingga kelakuannya nggak terkendali. Is pokoknya lek bondo sak ake-ake dalane ya apa nggak pikir ya. Tapi orang yang iman dan beramal saleh tadi halal tangga. Ya. Ini halal, tapi sudah banyak, sudah sampai nisab, ini harus dikeluarkan zakatnya. Ini hak orang fakir miskin. Sudah halal itu, ya entah pertanian, entah bisnis perdagangan, hitungannya ini sampai nisab, sudah harus dikeluarkan zakatnya. Ya, dia keluarkan zakatnya. Ya. Ayat-ayat 27 yang di atas tadi menjelaskan tentang para pelaku kebatilan ya. Ayat yang baru dibaca menjelaskan tentang orang-orang ya yang beriman dengan memperoleh ganjaran. Maka adapun orang-orang yang beriman di antara umat yang bertekuk lutut atau bersimpuh, menurut saya lebih pas ya. Sini bertekuk lutut. Kalau tekuk lutut biasanya orang perang kalah itu tekuk lutut ya. Tapi bersimpuh itu lebih sopan gitu. Dan membuktikan kebenaran iman mereka dengan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah ya, Tuhan mereka masukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni dalam surga. Kita harus yakin ya. Itulah dia yang semata-mata karena keberuntungan yang nyata ya. Sebaliknya, adapun orang-orang yang kafir ya, mereka akan dimasukkan Allah ke dalam laknatnya, yakni neraka, dan pada mereka dikatakan dengan nada mencela,
bukankah kepada Rasulku telah datang pada kamu, ya? Rasul siapa pada umatnya, ya? Nabi Daud pada siapa, Nabi Sulaiman pada siapa, Nabi Ibrahim pada siapa, Nabi Lut pada siapa, Nabi Su'aib pada siapa, itu sudah masing-masing gitu ya. Nabi Muhammad pada umatnya. Bukankah telah ku anugerahkan kepada kamu akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaanku yang terhampar di alam raya ini, ya? Matahari itu manut ke Gusti Allah. Jam sekian sudah terbit belum? Ya, tapi kan itu dari waktu ke waktu, dari zaman dulu dia diciptakannya bumi, langit dan bulan itu sudah berjalan begitu, teratur gitu. Jadi awet. Insya Allah kalau hidup kita teratur awet. Ya. Iya. Wayai tangi, wayai nyambut gawe awet kesel, wayai ngasuh kudu ngasuh. Balik sehat mana? Gitu ya. Ya. Kita punya sepeda motor begitu, ya kalau naik ya pakai Force 1 kan. Kalau jalan datar bisa 4. Jangan kita naik turun itu 4 terus. Cepet rusak. Ya. Kita harus kita sesuaikan irama kehidupan itu, ya ada masa senang, ya kita syukuri senang itu. Kalau masa ini masih sumpek, ibaratnya malam, jangan terlalu banyak kesibukan. Ya. Pada suatu saat kita diberi oleh Allah ujian, musibah, ya kita harus tenang. Ibaratnya malam gitu loh, menenangkan diri. Ya kalau itu sudah makin terbit fajarnya, makin terang, kesedihan sudah makin hilang, baru kita menentukan langkah-langkah untuk kegiatan yang lebih banyak di siang hari saat hati kita ini penuh kegembiraan. Ya. Jadi jangan memutuskan sesuatu dalam keadaan sedih. Ya, dalam keadaan sedih, wis bojo tak pegat, ojo. Ya, pikiran ditata sing tentrem. Umpama apa pegat iki engko akibate ya apa? Kan gitu ya. Ya, naudzubillah, ojo. Saya tidak mau pegatan. Tapi memutuskan sesuatu dalam keadaan pikiran ini tenang gitu ya. Sudah dipikir secara matang, kalau saya berbuat begini akibatnya apa? Sakit bae kuake, masa kejuta tak gawe setor haji apa tak gawe anakku sing kate kuliah sik butuh duit iki ya, itu harus dipikirkan tenang-tenang. Ya, itu dua-duanya kan baik kan? Menyekolahkan anak kuliah dengan biaya yang banyak itu baik, haji itu juga baik. Tapi kalau kira-kira hanya itu tidak lebih uangnya, mungkin kalau anaknya memang bersungguh-sungguh disikno lah anaknya. Ya, anaknya disikno gitu. Ya. Padahal sebenarnya sudah wajib juga, orang sudah punya harta cukup, sehat dan sebagainya. Itu kadang pikiran harus gitu. Ya mudah-mudahan nanti setelah selesai kuliah ada rezeki yang lain, bahkan mungkin anaknya punya penghasilan gotong royong ngelungono kaji bapak gitu. Ya dalam keadaan tenang, orang mikiri awal dhewe tok pokoke aku, enggak begitu ya. Ya. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka akan dimasukkan ke laknatnya, yakni neraka, dan kepada mereka dikatakan dengan nada mencela, bukankah para Rasulku telah datang pada kamu? Bukankah telah kuanugerahkan pada kamu akal untuk memikirkan ayat-ayatku yang tersebar terhampar di alam raya ini? Tadi contohnya matahari, bulan dan sebagainya. Ya, terus lewat nisfu Sa'ban, ya, sudah lewat nisfu Sa'ban. Pertengahan bulan itu bulannya metune mesti wis sakbare maghrib. Ya kan? Ya, semakin makin malam nanti pada akhir bulan Sya'ban ya ketok iku tanggal piro wis ketok jelirit, oh kira-kira rong dinongkas poso iki kan gitu. Ya kalau kita mau perhatikan alam itu memang ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka pada bertanya tentang hilal itu. Katakan ya itu adalah tanda-tanda. Jadi posone wong Islam gak Agustus gak September, tapi posone Ramadan iku nurut bulan gitu ya. Oleh karena itu tanggal biasanya 29 ya Sya'ban ada kegiatan ru'yatul hilal, melihat songo Sya'ban bulan wis ketok, oh iya sesuk
poso gitu ya. Kita sambut ya dengan amalan-amalan di samping puasanya banyak, apakah kita tadarus Al-Quran, apa sholat tarawih, apakah kita memperbanyak sedekah misalnya, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua itu telah datang kepada kamu ya. Rasul-rasul sudah datang kepada kamu menyampaikan, tapi karena kebejatan dan kedurhakaan kamu menyombongkan diri, tidak mau mengikuti ajakan atau dakwah para rasul. Diajak ya mengesahkan Allah dan berbakti mengabdi pada Allah, masih menyembah matahari misalnya, itu ya walaupun nampaknya orangnya sopan, tapi itu suatu kesombongan gitu ya. Ya nampaknya mereka menyembah seperti khusyuk menyembah matahari, tapi hakikatnya adalah kesombongan karena menentang ya yang menjadikan matahari itu Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyok wah mantuk-mantuk. Tapi di hadapan Allah itu sombong. Karena orang Jepang itu kan wah sopan-sopan sekali. Tapi di hadapan Allah itu sombong karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan dianggap ngelem, wong Jepang kok sopan-sopan nang rajane. Ya. Jadi ucapan kaum musyrikin yang direkam oleh ayat 33 di atas mengesankan bahwa sebenarnya mereka tidak sepenuhnya percaya ada hari kiamat. Ya, oleh karena itu ragu-ragu. Aku iki ngerampok, aku iki mateni wong kan gitu, karena kalau orang yakin kiamat nanti ada hisab, ada mizan, dia menahan diri. Ya, menahan diri tidak mencari rezeki dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesadaran, akal kita akan cerdas, bisa membaca ayat-ayat Allah. Mbuh udan, mbuh terang, mbuh kadang-kadang ya blonjo larang. Itu ya. Pokoknya larang kan pokok iso tuku nek menurut saya itu murah. Wis gak iso tuku lah itu mahal. Ya. Saya pada suatu saat kalau ndoke rodok munda itu kesing beternak menghasilkan telur kan itu bati kan gitu. Kalau batinya akeh dia mengeluarkan zakat untuk fakir miskin, mudah-mudahan begitu. Jadi kita ini menerima perubahan itu dengan legowo, ridho ini takdire Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi